Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Fi usbu'il madi atau pada pertemuan yang lalu ya, kita sampai masih pada pembahasan tentang al-akhta'u abraz 'inda nutqi harfi al-hijai, khasatan li harfi al-halqi. Jadi kita masih sampai pada pembahasan yang masih berkaitan dengan makhraj dan sifat. Kemarin kita sudah membahas tentang kesalahan yang sering terjadi pada huruf-huruf al-halqu. Al-halqu itu apa? Al-halqu. Tenggorokan ya. Jadi ini istilah-istilah atau bahasa Arab dasar ya. Bahasa Arab dasar seperti ini dihafal. Ini ana ulangi lagi nih. Jadi makhraj atau tempat keluarnya huruf hijai secara umum ada 5 ya. Tempat keluarnya huruf hijaiyah secara umum ada 5 ya. Dan 5 ini dibagi lagi menjadi 17. Tapi 5 ini yang kita hafal nih ya. Intinya ada 5 ini. Yang pertama adalah al-jauf ya. Al-jauf itu alirnya suara dari rongga tenggorokan menuju rongga mulut, yaitu hurufnya adalah al-hawa. Udara. Al-hawa itu artinya udara. Jadi hanya udara saja. Al-jauf. Terus istilah yang kedua adalah al-halqu. Al-halqu itu apa? Tenggorokan, ya kan? Ini istilah seperti ini dihafal nih. Jadi ketika anak jelasin al-lisan ya, atau asyafatan ya, nanti paham kan? Al-halqu, tenggorokan. Terus yang ketiga ada al-lisan. Lisan apa lisan? Ya mudah kan, bahasa Arab tapi bahasa Indonesia nih. Bahasa Arab yang diterjemahkan juga sama-sama Indonesia juga kan? Al-lisan, ya kan? Lisan artinya lidah, ya kan? Di lidah juga banyak huruf-huruf di situ keluar. Terus yang keempat ada asyafatan. Asyafatan panjang ya. Artinya 2 bibir. Tapi kalau asyafatun ini artinya 1 bibir. Kalau asyafatan 2 bibir. Terus yang kelima, yang terakhir adalah al-khayshum ya. Al-khayshum itu hidung, pangkal hidung atau rongga hidung. Jadi huruf yang keluar dari hidung. Jadi 5 ini aja nih antum hafalkan nih. Al-jauf, al-halqu, al-lisan, asyafatan, al-khayshum. Karena anak-anak kecil aja sudah hafal, ya kan? Ya, anak-anak kecil sebelum mereka membahas materi ini ya, anak suruh hafal dulu ya, hafal. Ya. Sifatul huruf juga mereka sudah hafal. Ya. Maka ini istilah-istilah seperti ini harus dihafal ya, agar ketika membahasnya lebih mudah. Terus yang selanjutnya adalah kesalahan yang sering terjadi pada huruf qaf ya, huruf qaf. Huruf qaf ini maksudnya di mana? Makhrajnya di mana? Tempat keluarnya di mana huruf qaf? Tempatnya di mana huruf qaf ini? Ayo. Tenggorokan atau lidah? Ayo. Makanya ini kan kalau kita belum belajar, kita pasti akan menyangka kalau huruf qaf ini dari tenggorokan, padahal huruf qaf ini dari lisan yang paling belakang, dekat dengan tenggorokan, dekat dengan hurufnya makhrajnya huruf kha. Coba kha, qa. Berbeda. Kalau kha kan dia masih
tenggorokan. Tapi kalau huruf qaf sudah di lidah, tapi lidahnya paling belakang yang dekat dengan tenggorokan, ya. Ya. Atau bisa dikatakan pangkal lidah, dari pangkal lidah, ya. Di sini huruf qaf kesalahan yang terjadi adalah nutquha qaribatan minal kaf. Membacanya seperti huruf kaf, membacanya seperti huruf kaf. Jadi sifatnya huruf qaf ini tidak diberikan hams, perhatikan nih, ya. Jadi hams itu mengaliri nafas. Jangan sampai kita mengucapkan kul a'udzu birabbin nas. Ini kelihatannya kalau misalnya kita masih belum belajar nih enggak salah nih. Coba antum perhatikan nih. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul huwallahu ahad. Padahal ini salah, ya. Karena ini masih mencampur dengan suaranya huruf kaf, ya. Coba qaf yang benar gimana? Tanpa ada suara nafasnya, tanpa ku, ko, ki, ku, ini salah. Coba ko, ki, u, aku. Nah, jadi jangan sampai ko, ki, ku, ako. Nah, salah nih, ya. Kul huwallahu kul ya. Nah, perhatikan ya. Kul ya sama kul ya. Ini perhatikan. Kul ya sama ini. Kul ya. Jelas berbeda kan? Nah, kalau misalnya antum belajar ya pasti tahu nih kan. Jadi tahu sekarang. Coba kul ya. Kul a'udzu. Qul a'udzu. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi jangan lagi membacanya dengan hams, ya. Terus yang kedua, kesalahan yang kedua, al-mubalaghatu fi id'afi tafkhimiha halata kasriha hatta tatahawwala ila kaf. Jadi jangan sampai mengurangi ketebalan, ya. Jangan sampai mengurangi ketebalan pada huruf qaf. Jadi huruf qaf ini hurufnya tebal. Maksudnya jangan sampai ditipiskan, ya. Halata kasriha. Nah, namun di sini sindir lagi nih. Jangan berlebihan untuk menebalkan halata kasriha. Huruf qaf kasriha dalam keadaan kasroh. Ya, perhatikan nih. Jangan sampai berlebihan untuk menebalkan huruf qaf ketika qaf itu dalam keadaan kasroh, ya kan? Hatta tatahawwal ila kaf. Sehingga berubah menjadi kaf. Nah. Coba ki. Nah. Dan jangan juga sampai mirip dengan huruf kaf, ya. Jangan juga sampai mirip dengan huruf kaf. Nah, misalnya kita baca di situ ada contohnya apa misalnya? Wa qila man raqa dalam surat Al-Qiyamah, ya. Wa qila, coba. Wa qila. Nah, jadi jangan sampai wakila, perhatikan ya, wakila, yang sampai mirip dengan huruf kaf. Nah. Dan jangan juga ditebalkan dengan sempurna, ya. Jadi jangan sampai mirip dengan huruf kaf, dan juga jangan sampai menebalkannya dengan sempurna ketika kasroh. Jadi qaf ini huruf yang tebal, namun ketika kasroh dia ketebalannya diringankan, tapi bukan sampai menjadi mirip dengan huruf kaf, ya. Jadi tebalannya diringankan, namun jangan sampai malah menjadi huruf kaf.
ya. Coba ki, nah jangan sampai qi atau ki. Ini kalau qi ini terlalu berlebihan, atau ki ini merubah menjadi huruf kaf. Untuk contoh lain di sini, wabil haqqi, coba wabil haqqi. Nah, di sini contohnya wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Coba wabil haqqi nazal wabil haqqi nazal wabil haqqi lah, wabil haqqi nazal. Nah, terus yang ketiga, qalbuha ila harfi gha. Qalbuha ila harfi gha. Yang sering terjadi juga, ini banyak yang sering terjadi, qaf ini dirubah menjadi huruf G atau Go, ya. Gimana nih? Ya karena huruf ghain juga termasuk dari huruf tebal, ya kan? Jadi huruf ghain kan dia di makrotnya berdekatan dengan huruf qaf. Kalau huruf ghain itu di ujung tenggorokan. Tapi kalau huruf qaf di pangkal lidah. Jadi berdekatan makrotnya. Jangan sampai huruf qaf ini berubah menjadi huruf ghain ketika dibaca. Contoh di sini qalilun, coba qalilun. Ya, mungkin bagi kita mudah di Indonesia ya, tapi ini dibuat seperti ini karena memang mungkin terjadi di sana, ya kan, di daerah Yaman atau di Timur Tengah sana. Tapi bagi kita mudah insya Allah ya, jangan sampai jadi ghain ya. Nggak mungkin kan kita baca Qul huwallahu ahad. Nah, kita jarang sekali mendengar seperti itu orang Indonesia. Ya, insya Allah mudah. Ya. Tapi kalau menjadikan huruf qaf menjadi kaf ini sering terjadi. Ya. Di sini sering terjadi. Terus yang keempat, khaltu sautiha bil ghain. Ya, ini sama nih. Suaranya menyerupai dengan huruf ghain. Ya. Masih dengan huruf ghain juga nih. Sini terjadi nih kesalahan ya. Mungkin daerah Timur Tengah sana, di sekitar Yaman dan sekitarnya sana. Ya. Coba inna anzalnahu fi lailatul qadr. Coba. Al-Qadr. Al-Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr. Nah, ya sampai berubah suaranya menjadi suara huruf ghain ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr ya kan? Lailatul Qadr ya. Qaf ya. Lailatul Qadr. Coba. Insyaallah mudah ya huruf qaf. Terus hamsuha. Ini sama yang seperti di awal nih. Jadi memberikan atau menghembuskan huruf qaf ini juga salah. Jangan sampai dibaca qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu salah ya, tapi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qila man raqa. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Ihdinas siratal mustaqim. Dan sampai ihdinas siratal mustaqim, kim atau mustaqim.
Ada huruf ghain ya, mustaqim ya, salah seperti ini. Ini huruf qaf ya, ini huruf qaf. Eh, Mungkin jarang di Indonesia merubah menjadi huruf ghain, jarang ya. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan merubahnya menjadi suara huruf kaf. Ini sering ya, ini sering. Ya, bahkan ihdinas siratal mustaqim, mustaqim ya kan? Ihdinas siratal, bukan ihdinas tapi ihdinas ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim apa? Mustaqim, ini sering terjadi nih. Ya. Ya, jangan seperti ini. Ya, huruf qaf enggak diberikan nafas ya. Jadi benar-benar murni, suaranya jelas. Ko, coba ko. Ti. Ku. Aku. Aku. Nah. Ini mungkin harusnya ditambahin lagi nih ketika qalqalah ya. Ketika qalqalah huruf qaf juga harusnya ditambahin di sini tapi enggak ada. Mungkin kita tambahin di sini. Ketika qalqalah huruf qaf ini menjadi tebal qalqalahnya. Coba gimana surat Al-Falaq atau Al-Falaq? Al-Falaq atau Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbil falaq. Falaq pertama. Tapi gini, tapi di Indonesia itu kebanyakan yang belum belajar ya. Antara tidak sama sekali mengkolok-kolokannya atau mengkolok-kolokannya seperti huruf tipis yang tadi ya. Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbil falaq. Falaq min syarri ma khalaq ya. Bahkan bukan min tapi min syarri ma khalaq. Nanti kita bahas juga nih, ada ikhfa dan hukum tajwid yang lainnya ya. Jadi huruf qaf ini qalqalahnya ditebalkan ya. Kalau kita dapati huruf qalqalah dalam keadaan sukun atau qalqalah ya, maka huruf ini ditebalkan qalqalahnya. Contoh lain apa contoh lain? Apa contohnya? Iqra. Perhatikan ya. Kalau kita bacanya gimana? Iqra atau ikra. Iqra harusnya gimana? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Jadi jangan khalaq. Iqra, Iqra salah ya. Iqra. Kalau seperti ini tipis salah nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini kita salah dulu ya. Ini salah nih. Ya. Benar gimana? Iqa. Jadi suara huruf tebal itu selalu di apa? Selalu dinaikkan suaranya, ditinggikan suaranya ke langit ya. Iqa. Coba iqra. Iqra. Jadi qalqalahnya huruf tebal ya, itu seakan-akan kita membaca fathah. Seakan-akan kita membaca fathah, tapi fathahnya bukan sempurna, ya. Fathah yang tidak sempurna. Karena identik fathah adalah ke atas, ya kan? Itu huruf tebal pasti ke atas makhrajnya. Coba iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah. Ini harus dilatih ya. Mungkin kalau kita baru pernah belajar, mungkin masih sulit, masih kaku ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harusnya gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khala. Kha-nya tebal, lamnya tipis, qaf-nya tebal. Khalaq. Jangan sampai khalaq ya kan? Khalaqu salah. Khalaqu gitu. Nah, sekarang huruf kaf. Ini sama seperti tadi ya. Berlebihan nih. Berlebihan dalam mengalirkan nafasnya ketika berharokat. Perhatikan ya. Kalau ketika huruf kaf ini dalam keadaan berharokat ya, maka tidak boleh kita berlebihan dalam mengalirkan nafasnya ya.
Coba ka ka nah, ka jangan sampai ka ki ku ini terlalu berlebihan ya. Coba ka ki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau di sini malah kebanyakan, kalau di Indonesia malah kebanyakan tidak diberikan hamas ya kan. Tapi kalau di sini kesalahannya berlebihan dalam menghembuskan atau dalam memberikan aliran nafasnya berlebihan ini salah. Tapi kalau kita maka tidak berikan hembus. Kalau di Indonesia kebanyakan tidak diberikan sifat hembus malah ya. Contohnya qul ya ayyuhal kafirun kafirun kafirun. Nah, ini juga salah. Kalau tidak diberikan hembus juga salah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, karena kalau tidak diberikan hembus dia menyerupai juga huruf qaf. Ya. Diberikan nafas sedikit ya. Jangan sampai berlebihan salah. Atau jangan sampai malah tidak ada nafas yang keluar. Maka ini menyerupai huruf qaf. Nah, ini ya. Coba di sini dibaca fakanu kuwirat. Terus yang kedua tarku hamsiha wa khasatan 'inda sukuniha. Jadi yang kedua ini meninggalkan atau sama sekali tidak membaca hams, terkhususnya ketika kafin dalam keadaan sukun. Nah, sukun atau mati ya, di sukun. Jadi kalau dia dalam keadaan sukun maka diberikan hamas yang jelas, sifat nafas aliran nafas yang jelas. Maka yang sering terjadi adalah tidak diberikan nafas, ini salah ya. Contoh di sini dalam surat Asy-Syarh banyak ya. Alam nashrah laka sadrak. Coba. Perhatikan. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Ayo. Nah, kalau misalnya kita bacanya alam nashrah laka sadrak. Misalnya sadrak kan. Jelek sekali ya. Sadrak ya kan kalau kita bahas ini bacaan seperti ini. Sebenarnya lucu juga kan sadrak. Enggak ada idenya sama sekali kan? Tajwid ini mengindahkan ya, bukan irama yang mengindahkan bacaan Al-Qur'an itu bukan irama tapi tajwid. Kalau antum dengarkan orang yang ngaji bertajwid aja tanpa irama itu sudah bagus banget. Ya. Tapi kalau kita dengarkan orang yang berirama tanpa tajwid justru malah jelek. Ya kan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Wizrak ya kan? Alladzi anqadha dhahrak. Ya kan jelas sekali. Coba alam nashrah laka sadrak. Jadi nafas ini tidak disengaja ya, tidak disengaja keluar. Jadi nafas ini akan keluar dengan sendirinya ketika kita melepasnya. Coba sadrak. Coba jangan kita lepas dulu. Maka nafas jangan keluar sadrak. Jadi ketika kita melepas makhrajnya di pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit atas kita lepas ya. Kafkan di pangkal lidah bagian bawah menempel ke langit-langit atas. Jadi huruf kaf ini di pangkal lidah menempel langit-langit atas. Nah, ketika kita tidak melepaskan maka sifat hamas tidak akan ada. Ya, coba. Sadrak.
Ini kita nggak lepas, nggak akan ada. Soderok. Nah, sering terjadi seperti ini karena nggak dilepas, ya kan? Harusnya gimana dilepas? Soderok, soderok. Jadi ini bukan disengaja, tapi karena melepas dia mengeluarkan nafas sendiri. Jadi apa namanya? Pertemuan antara kedua sisi makhraj itu yang menyebabkan aliran nafas. Contoh yang lain, yaktubuna. Perhatikan, yaktubuna. Nah, ada lagi sadrak, wizrak. Nah, gitu ya. Iya. Ini surat Asy-Syarh ya. Surat Asy-Syarh atau sering disebut Insyirah ya. Insyirah. Maka ini diberubah nih ya. Minimal kita berikan sifat hamas di pada setiap akhirnya kan. Akhirnya kan kaf semua itu. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Jadi enggak wa rafa'na laka dhikrak tapi wa rafa'na laka dhikrak gitu ya kan, wa rafa'na laka dhikrak. Jadi enggak langsung nyambung, tapi diberikan nafas dulu baru nyambung. Baca setelahnya wa rafa'na laka dhikrak, enggak wa rafa'na laka dhikrak ya. Gitu. Salah seperti itu ya. Nutquha yang ketiga, nutquha syabihatan bil qaf. Membacanya menyerupai dengan huruf qaf. Misalnya nih. Nah, ini sering terjadi juga nih, Anda sering dengar ya. Imam-imam salat Jumat banyak sekali nih, ya. Dalam surat Al-Jumu'ah ya. Ini sering emang nih makhrajnya agak sulit nih kalau kita ucapkan agak sulit ya. Di sini contohnya watarakuka ya, kalau kita sering dengar watarakuka antum dengarkan aja. Kalau ada hari Jumat ada imam yang baca surat Al-Jumu'ah, antum dengarkan. Kebanyakan seperti itu. Seperti itu. Watarakuka. Bahkan ketika kita tidak berhati-hati walaupun kita sudah fasih ya. Di sini juga agak sulit nih. Makanya kalau baca Quran itu harus hati-hati. Watarakuka. Coba. Apa yang membuat sulit apa? Anda juga bilang di sini sulit nih. Apa yang membuat sulit? Karena sebelum huruf kaf ada huruf ra. Watara. Ra-nya huruf tebal. Watarakuka. Nah. Coba kalau sebelumnya adalah huruf jim. Nah, contoh misalnya juga, coba. Mudah. Tapi kalau watara, coba watara ku. Nah, di sini kafnya dirubah menjadi qaf kadang-kadang ya. Karena apa? Karena mengikuti huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya adalah huruf ra yang tebal. Nah, fathah di sini kan ra-nya. Coba kita ucapkan sebelumnya adalah huruf tipis. Contohnya lam yakunil ladzina kafaru. Coba. Ada kesulitan enggak di situ? Enggak ada, ya kan? Lam yaku, coba. Lebih mudah mana sama watarakuka. Coba. Lebih mudah yang lam yaku karena huruf sebelumnya adalah huruf tipis. Lam, ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru min. Nah, ini lebih mudah ya. Ini surat Al-Jumu'ah nih sering terjadi ya. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا
min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Setelah di situ ada huruf qaf juga. Wa tarakuka wa tarakuka salah kan? Wa tarakuka qa'ima. Nah, ada huruf qaf di situ, hati-hati. Kalau dibaca qa'iman ya maknanya beda nanti. Ya. Terus juz amma ya. Salah nih surat Insyiqaq ya. Wa idzas samaa'u kushitat. Coba. Coba wa idzas samaa'u kushitat. Ya, kafnya di situ diberikan sifat hams ya. Kushitat. Coba. Kushitat. Nah, di huruf ta juga nanti akan sama sifatnya. Terus huruf jim. Ini huruf jim yang sering terjadi adalah nutquha rikhwah. Membacanya dengan rokhawah. Ini juga salah nih. Huruf jim itu sifatnya apa? Syiddah. Syiddah itu artinya apa? Tertahannya aliran suara. Tapi ada juga yang membaca dengan rokhawah atau mengalirkannya, maka ini salah ya. Dibacanya gimana? Coba kita baca ja'alu wa jannah. Ya, tidak sama, ini tidak ada nafas juga di sini ya. Wa jannah salah, wa jannah. Nah, ja'alu wa jannah. Nah, terus yang kedua, khaltu sautiha biddal. Nah, suaranya menyerupai dengan huruf dal. Nah, di sini contohnya yajma'una. Jadi ketika dia mengucapkan huruf jim, ujung lidahnya tersentuh di langit-langit sehingga menjadi huruf dal. Salah seperti ini ya. Nah, huruf jim di mana maksudnya? Di tengah lidah ke atas. Nah, tengah lidah dinaikkan ke atas langit-langit, nempel. Ya, coba yaj. Ya, jangan sampai ujung lidahnya dikenakan dengan sengaja. Yaj. Nah, jadi huruf dal nanti yaj. Atau tengah lidahnya ke langit-langit yang ujung dekat dengan makrotnya huruf dal. Yajma'una. Nah, salah seperti ini. Khaltu sautiha bisyin. Ini sering terjadi juga, suara huruf jim menyerupai dengan shin. Ya. Contohnya di sini al-mujahidina. Coba al-mujahidina. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang bagi kita mudah mungkin ya. Tapi di sini menjadi shin. Berarti gimana? Al-mujahidina. Karena kalau kita dengarkan di berbagai negara, emang cara baca Quran mereka berbeda-beda kalau kita dengarkan. Ya. Ada yang seperti membaca huruf jim seperti shin, ada yang baca huruf jim seperti dal. Makanya ini adanya tajwid untuk dipelajari. Bahkan orang-orang Arab aja wajib untuk mempelajari tajwid. Ya, mereka memang bagus atau fasih dalam berbahasa Arab. Namun tajwid ini berbeda. Tajwid ini bahasa Arab yang murni. Tapi kalau bahasa Arab yang untuk ngobrol atau untuk interaksi itu berbeda dengan Al-Qur'an.
Qalbuha ya. Sering terjadi. Yang selanjutnya adalah merubahnya dengan huruf ya. Berarti di sini contohnya al-masjidi, coba. Al-masjidi. Nah, jangan sampai jadi huruf ya al-masjidi. Ya, kalau antum perhatikan. Ini kalau kita nggak belajar tajwid, suaranya samar-samar. Al-masjid, ya kan? Al-masjid. Tapi kalau kita peka ini huruf ya nih. Al-masjidi. Al-masjid. Salah ya. Al-masjidi. Nah, contohnya jadi jangan sampai menjadi huruf ya. Ya, al-masjidi, coba al-masjidi. Al-masjidi. Nah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi harus jelaskan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jangan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil, ya kan? Mirip-mirip kan? Kalau kita peka ini salah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ini taknya ya ini, ya. Salah seperti ini. Makanya harus berhati-hati dalam baca Al-Qur'an. Disesuaikan makhrajnya. Nutquha mathala harfi G, ya. Membacanya seperti membaca huruf G dalam bahasa Indonesia. Nah. Contohnya di sini al-hajj, coba. Al-hajju. Al-hajju. Ini mudah ya. Mungkin kesalahan ini sering terjadi di daerah sana mungkin ya. Kalau di sini ibaratkan kesalahannya adalah seperti membaca huruf G, maka kesalahannya berarti seperti ini. Al-hajju, al-hajju, al-hajru. Nah, ini tapi tidak sering terjadi di sini ya. Insyaallah mudah nih bagi kita lisan Indonesia, insyaallah mudah nih. Terus ada huruf shin, ya huruf shin. Ya. Melafadzkan huruf shin ya dengan melemah. Nah. Coba ishtarau, ishtarau. Nah. Jadi makhrajnya huruf shin di mana? Jim, shin, ya. Jim, shin, ya sama-sama masih dalam kategori tengah lidah. Tapi kalau huruf shin ini lidahnya nggak sampai nempel. Kalau jim tadi kan sampai nempel ke atas langit-langit. Ya, ja, coba ja. Kita rasakan coba ja. Tapi kalau huruf shin ini dia memberikan celah yang lebar, ya, sehingga suara ini akan keluar dengan deras. Ya, coba ishtarau, ishtarau, idza syamsu, wasyamsi wa duhaha. Nah, ya, jadi harus dijelaskan, ya, jangan sampai dilemahkan. Huruf shin harus dikuatkan cara bacanya. Ish, sha, shi, shu, jangan sya, shi, shu. Ishtarau, ini kurang nih, ya. Atau ishtarau, ini seperti menahannya, ya. Harus dikuatkan. Ish, ditekan. Ish. Coba. Ish. Nah. Sudah azan? Dari tadi sudah? Nah, azan dulu berarti ya. Apa kelewatan? Nah, muadzin.
Nah, lanjutkan sedikit. Jadi yang sering terjadi, ya, jadi menahan suara huruf shin di dalam mulut, ya, sehingga suara huruf shin yang keluar tidak begitu jelas, ya, tidak begitu jelas atau kurang sempurna. Ya. Jadi seperti ini, ishtaro. Jadi jangan dibiarkan, jadi ditekan, ya. Coba. Ishtaro. Ta'awudz gimana? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Coba. Jadi jangan ditahan di dalam mulut, ya. Minas. Ini salah seperti ini. Minas. Ya. Masalah selanjutnya adalah kurangnya dalam memajukan makhrajnya huruf shin, ya, ketika mengucapkannya, sehingga keluar suara yang keluar bercampur dengan suara huruf shin, suara huruf sin. Jadi mencampur antara shin dan sin ini sering terjadi, ya. Seperti tadi contohnya, ini masih sama nih, ya. Coba jangan sampai seperti ini nih. A'udzu billahi minas. Ini percampuran antara sin dan shin tidak sempurna. Harusnya gimana? Minas, langsung minas, enggak
sin dicampur dengan sin enggak ya? Salah. Minas 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 minas. Nah, ini karena kurangnya menekannya. Ini karena kurangnya menekannya. Nah, atau sedikitnya mahrot yang dikeluarkan. Terus selanjutnya tafhimuha in jawarat harfan mufakhaman. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf sin ini menebalkan sin ya. Jadi huruf sin ini huruf yang tipis. In jawarat harfa mufakhaman, yaitu khusus ketika huruf setelahnya adalah huruf yang tebal. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ya. Syatata, coba. Idza syatata, coba syatata. Nah, jangan sampai shinnya ditebal syatoto, syatoto, salah ya, tapi syatoto. Nah. Wa qulna idza syatoto, syatoto, jangan sampai syatoto, artinya tebal nih salah nih, tapi syatoto, syatoto. Nah. Ini harusnya ini ya praktek satu-satu nih. Tapi pekan depan mungkin kita praktek nih ya. Nah, kita buka surat An-Nas ya. Surat An-Nas kita buka. Oh iya, mulai maju belum? Berapa? Berapa? Sama lagi belum? Ayo kita baca Anas dulu sebentar ya. Itu ambil apa? Taruh ini. Ayo baca Anas dulu. Yang setelah ini beri Pak Toto maju. Ya. Yang dibuka surat Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ada jim gitu. Masih ada yang jim. Salah nih ya. Jim. Jangan sampai ada hamznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis, jangan sampai bis atau yang shot bis, salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan di sini ada ismam, ya, cara baca ismam. Jadi jangan sampai kul, jangan mau yang terus kul, salah ya, diismamkan. Jadi hanya mengisyaratkan dhammah, dhammah seperti ihdinas shiratal mustaqim. Jangan sampai tetap di situ terus mustaqim, salah ya. Jadi hanya isyarat saja. Ihdinas shiratal mustaqim. Terus di sini juga sama. Jangan sampai kul ya, kul tapi kul. Coba kul. Nah, terus jangan juga sampai menambah harokat. Kul salah ya. Kul salah, tapi hanya isyarat saja, isyarat ya. Kul. Dia langsung tempel setelah huruf qaf, lidahnya langsung nempel ke huruf lam. Kul. Jadi pergerakan hanya di bibir saja ya. Jangan di mulut juga. Kul. Nah, jangan sampai kul salah ya. Tapi kul. Langsung nempel huruf lamnya langsung ditempelkan. Kul. Jadi sehingga tidak ada penambahan harokatnya. Kul salah, kul tapi kul. Nah, ya, sulit juga kan? Enggak sekedar kul ini kan. Kul a'udzu bi rabbin nas. Ayo. Malikin nas.
Nah, ingat huruf kaf di situ ya. Harus diberikan hams. Malikin nas. Ilahin nas. Nah, ikhfa-nya perhatikan. Mie mie perhatikan ya, jangan sampai ming ming. Nah, kalau ming ini nanti jadi tebal ikhfa-nya salah. Mie turunkan. Mie syarril waswasil khannas. Mie mie jangan sampai ming. Jadi ifa nanti juga ada pelajarannya. Jadi jangan asal-asal ifa ya. Huruf tipis ifanya tipis, huruf tebal ifanya tebal. Ya. Mie syarri coba. Nah, roknya tipis syarri. Nah, kalau kita kebanyakan tebal, syarril ya kan, syarril salah. Min syarril waswasil khannas. Tasydid pada nun dan mim diberikan minimal 2 harokat, minimal seperti dua harokat dipanjangkan ya. Khannas coba. Nah, di sini perhatikan. Alladzi bukan alladzi tapi alladzi, dzal ya, alladzi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, perhatikan di sini ya. Ada huruf sin dan huruf sad, ada huruf dal juga. Huruf dal ini sebelumnya huruf tebal. Kebanyakan huruf dal ini menjadi huruf dot. Sudurin. Perhatikan ya. Karena huruf setelahnya huruf sebelumnya adalah huruf dot sad ya. Su. Jadi otomatis dal ini kalau kita nggak berhati-hati akan menjadi tebal ya. Harus berhati-hati. Sudu. Nah, yang sampai alladzi yuwaswisu fi sudu ya kan? Sudu. Nah, tapi kan pendek ini kan, harokat satu harokat. Yuwaswisu fi su. Bedakan yuwaswisu fi su. Kalau huruf sa su, kalau huruf sod su. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayo. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Perhatikan ya, surat An-Nas, surah An-Nas. Ini kalau kita baca selalu diberikan nafas di akhirnya ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Seperti ini. Karena huruf sin hukumnya hams ya, hams dan rokhawah. Maka dialirkan nafasnya dan juga dialirkan suaranya. Jadi sempurna mengalirnya. Nah, bedakan juga antara sa dan sod ya. Yuwaswisu fi su. Yuwaswisu fi su. Nah, coba su. Nah, coba sa. Su. Kalau sa mudah dia. Su. Cuma dimajuin aja, su.
Tapi kalau huruf shad tuh dimajukan bibirnya sambil diangkat suaranya. Su, su. Nah, kalau sa mudah ya. Ini perhatikan nih. Yuwaswisu fi su. Coba. Yuwaswisu fi su. Yuwaswisu fi su. Jangan sampai yuwaswisu fi su. Salah ya. Yuwaswisu fi su. Salah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Semuanya shad semuanya salahnya. Nah, seperti itu. Jadi huruf shad beda dengan huruf sin ya. Terus dal juga. Dan sampai jadi huruf dot ya. Sudu, coba sudurin nas. Nah, huruf qaf juga tadi ya. Ketemu huruf lam dalam keadaan qafnya ini dhammah maka diismamkan, diisyaratkan dengan dhammah ya. Jadi tidak ke depan terus ya. Posisi bibir ditarik ke belakang langsung ul ya. Seluruh huruf yang berharokat fathah berharokat dhammah dan setelahnya adalah sukun ya. Kecuali sukunnya adalah huruf tebal. Kalau sukunnya huruf tebal enggak balik dia, tapi angkat suaranya. Nah. Contohnya yuqa alladzi yuqridullah enggak yuqa ya kan, enggak yuqa, tapi enggak kembali dia bibirnya. Posisi bibirnya enggak kembali karena dia mengangkat suaranya ke atas. Yuqridullaha qardan hasana. Yuqa ya kan? Ya-nya berharokat dhammah dan setelahnya adalah huruf qaf yang sukun. Sama seperti tadi. Nah, pekan depan soal kita Anas ya. Pekan depan soal kita, tapi sebelum maju nanti diulangi lagi ya, diulangi lagi. Nah, siapa yang kemarin belum? Ini. Lupa. Nah. Siapa lagi? Selain Pak Toto siapa lagi? Ini belum. Belum, oh ya. Al-Fatihah ya. A'udzu minasy-shinnya dijelasin juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dihaluskan lagi soal haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Tebal tuh. Tipiskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, haknya, hak itu harusnya hak. Ya, sampai ada suara kok. Allah. Nah, dari berubah nih harusnya sih. Dari itu masih belum berubah ya. Coba, Pak. Hak sama hak beda makhrajnya. Kalau hak di atas ini. Kalau hak di sini masih. Ar-Rahmanir-Rahim. Dikecilin soalnya ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين yang tapi اهدنا kayak gitu. Posisi bibir biar ke bawah nih. Sampai di mana semprot. Ih, 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 ih. Hmm. Ya iyo, dan cari itu nanti. Suara haknya itu nanti seperti itu. Dan iya, iya. Jadi biar pelan aja, lamakan aja. Minas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Mus, sampai. Mus, mus, mustaqim. Minas siratal اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ayo dijelaskan, perjelas lagi akhir. Ayo diperjelas lagi. Siratal ladzina an'am. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Huruf dot makhrajnya di mana? Huruf dot. Dot nih. Dot. Di mana makhrajnya? Lidah bagian samping kiri atau kanan? Samping atau tepi lidah. Nempel ke jigra. Nah, abbo, 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 abbo. Dari cara mengucapnya juga dia harus ditebalkan dengan sempurna. Sulit. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jika campur dengan huruf sa itu ya. Walau to, ketika ketika melepaskan ini harus tidak ada campuran dengan nafas. Walau walau ولا walau ولا walau jadi jangan sampai dekat ya, bibir jangan sampai dekat ketika ucapkan ini karena dia membuka kan fathah dan walau dan berikan sedikit aja walau haknya paling yang masih berubah haknya. Dari mana adanya jalan sini ya. Masih dekat ya. Iya. Pernah ikut kasus ini? Sudah 3 kali. Enggak, sebelum di sini belum pernah betul. Baru tahu kasih di sini betul. Iya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Shin. Minas Minas dari ketika ucapkan shin yang atau huruf-huruf di sini hurufnya shin ya. Jadi biarkan dia ngambil dulu. Jadi dengan cara mengalirkan dengan cara menahannya jangan mengucapkan huruf setelahnya dulu. Minas tapi belum benar dia sempurna baru shay diucapkan shaynya. Minas shay Nirwajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Huruf shin di tengah tidak. Kalau itu mahrufnya huruf sa, itu suaranya huruf sa. Maka nanti salah. Ada nanti kan jadi apa lagi? Bismillah. Bis.
Bismillahirrahmanirrahim. Ra yang pertama harus seperti ra yang kedua harus ditasydidkan. Jadi harus ditasydidkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yir langsung yir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dari tengah tenggorokan. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Maliki yaum. Malik Yaumiddin. Jadi ketika ya kita buka ya-nya yau tapi langsung dimonyongkan. Ya diucapkan dulu fathahnya ya sempurna. Ya yau. Nah, seperti itu. Dan diberikan 2 rakaat. Maliki yaum. Jangan sekedar maliki yaum tapi yau. Nah. Malik Yaumiddin. Yau. Nah. Malik Yaumiddin. Nah, jangan campur. Jangan langsung. Jadi kasrahnya pada huruf kaf. Ya, maliki yau. Nah, Maliki Yaum. Yang yau tapi yau. Ah, gitu. Maliki Yaumiddin. Nah, hamzah. Nah. Ya, jangan ditekan. Kalau ditekan itu bunyinya suara ain. Nah, coba iya. Nah, begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Gitu tadi. Dialiri ya. Ini huruf ini memang suaranya boros ya. Cepat habis kan. Tapi dialirkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu waktu. Perlu waktu. Nanti antum berangkat aja terus ke malam. Sama sekali berangkat terus nanti semakin tahu maharotnya. Masih sedikit kita ulang lagi. Nah, ya belum ini. Ayo, betul ya. Mana belum? Terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diberikan 2 rakaat. Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dialirkan sedikit atau setengah malu huruf ra-nya disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
إياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم ihdinas huruf sa. Ya, jadi ya sempurnakan dulu nafasnya mengalir baru ucapkan kasrohnya. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Perhatikan, dumnya jangan sampai tebal. Ihdinas salah, tapi ihdinas ihdinas salah ya. اهدنا الصراط المستقيم ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم علي صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين coba ulangin itu sambur huruf ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين sedikit maksudnya. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Nah, mungkin hakadam ini ya pekan depan insyaallah kita surat An-Nas ya. Kita tahsin lagi dan kita praktek satu persatu. Aku qouli hada nahtatim bi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.